nggak harus yang disebut dengan perencanaan itu harus besar-besaran, kita harus lihat dan segala macam. Enggak, jadi simple ketika kita lihat, terus simple kita lihat bahwa pengeluaran yang nggak perlunya nih kebanyakan ya, coba deh dikurangin, itu aja udah hal yang positif gitu, yang perlu dilakukan sering. Mencoba untuk ngatur keuangan, waktu itu pernah ngatur keuangan, udah disimpan-simpan, ditahan-tahan, cuman kan kadang-kadang ada pengeluaran tak terduga tuh kadang-kadang. Misalkan kayak pada udah ketahan-tahan duitnya, tiba-tiba motor saya rusak. Wah. Mau nggak mau jadi harus keluar duit saya gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Ketika ada pengeluaran yang tiba-tiba pasti aja ada gitu. Namanya kita hidup kan sehari-hari banyak sekali resiko gitu. Nah, jadi itulah pentingnya ada dana darurat sehingga cash flow utamanya tidak terganggu gitu. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It! Bala Duit masih membahas mengenai perencanaan keuangan, namun sekarang yang akan lebih kita dalami lagi adalah bagaimana cara untuk bisa terus mengevaluasi, memperbaiki, dan mencocokkan pengelolaan keuangan dengan kondisi terkini kita. Karena kita tidak pernah tahu ya apa yang akan kita hadapi di masa depan, ada perubahan kondisi atau perkembangan. Ini kita harus pintar-pintar mencocokkan. Nah, sebelumnya aku juga mau ingetin, jangan lupa untuk like terlebih dahulu video ini, sebarkan juga ke teman-teman kamu dan subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaik seputar perencanaan keuangan. Oke, aku mau bertanya sekarang ke Pak William ya Pak. Tadi kan sudah sempat kita bahas bahwa yang namanya perencanaan keuangan itu harus terus berevolusi, berubah, dan kita pun harus bisa fleksibel mencocokkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain mungkin faktor perkawinan, kemudian usia yang bertambah, faktor apa yang juga harus kita pertimbangkan untuk mulai mengubah atau merevisi perencanaan keuangan? Ya, tadi pertama pokoknya adalah semua faktor yang mempengaruhi apakah itu income atau pengeluaran. Selain itu juga ada yang disebut apakah kita udah siap kalau ada resiko gitu. Jadi kalau ada faktor-faktor itu, bertambahnya umur atau apakah kita situasi kita sekarang, tingkat kesehatan itu pasti mempengaruhi. Dan tadi yang penting juga adalah bahkan dari luaran aja juga ketika ada perubahan mempengaruhi. Contohnya adalah ketika kita harga di pasaran naik, inflasi tinggi. Tadinya pengeluaran kan misalnya beli simple stuff gitu ya, beli beras harganya sekilo 10.000 naik jadi 12.000, itu semua harus ya ketika mengalami perubahan ya kita harus revisi. Bahkan misalnya kita pindah tempat kerja, jaraknya juga kan berbeda. Ketika kita yang tadinya ongkosnya 5.000 naik jadi 6.000, ya itu semua harus di faktor ulang gitu, harus ada di perhitungan ulang gitu Pak Cita. Berarti mungkin baiknya per 3 tahun atau per 5 tahun ya Pak, kita merevisi atau menjadwalkan untuk mencocokkan nih setidaknya bagaimana penghasilan kita, kemudian kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan berapa, serta kondisi kita pada saat itu. Gimana Pak? Betul, bahkan nggak ada salahnya kalau kita jadiin habit gitu. Jadi tiap bulan kita catat, terus mungkin tiap beberapa bulan dilihat gitu kan, di-review. Mungkin nggak usah sampai direvisi atau kita harus perubahan, tapi dengan kita memantau gitu kan tiap beberapa bulan akan terlihat tuh, nih ternyata kita mulai banyak spending di sini ya, coba deh dikurangin gitu. Jadi nggak harus yang disebut dengan perencanaan itu harus besar-besaran, kita harus lihat dan segala macam. Enggak, jadi simple ketika kita lihat, terus simple kita lihat bahwa pengeluaran yang nggak perlunya nih kebanyakan ya, coba deh dikurangin, itu aja udah hal yang positif gitu, yang perlu dilakukan sering. Oke, berarti kuncinya konsistensi ya dalam lebih sering lebih baik berarti. Betul, dalam menjalankan perencanaan keuangan tuh kita harus konsisten, tidak hanya untuk disiplinnya tapi juga untuk mencatat pengeluaran, pemasukan dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas sendiri nih, Mas Rais, kalau bicara mengenai pengaturan keuangan, biasanya apa sih yang bikin maju mundur gitu? Misalnya udah bikin perencanaan, terus tiba-tiba ya harus buyar, itu apa faktornya? Saya pernah juga nih
mencoba untuk ngatur keuangan. Waktu itu pernah ngatur keuangan, udah disimpen-simpen, ditahan-tahan, cuman kan kadang-kadang ada pengeluaran tak terduga tuh kadang-kadang. Misalkan kayak udah ketahan-tahan duitnya tiba-tiba motor saya rusak. Wah. Mau nggak mau jadi harus keluar duit saya gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Kalau nggak juga gangguan dari teman-teman. Biasanya kan teman-teman misalkan lagi musim apa gitu, jadi kita ikutan gengsi gitu, Pak. Oh, hobi-hobi yang tren-tren Hobi-hobian, gitu ya, iya, kayak nggak boleh. sepeda Nah, gitu. bener. Jadi ikut-ikutan. Jadi uang kita nggak keluar lagi. Jadi nggak kekumpul-kumpul gitu. Oh, oke, bener. Tapi emang setuju sih masalah hal-hal yang tidak terduga itu ya. Kadang tuh Iya. tabungan udah banyak gitu, terus tiba-tiba ada aja mobil rusak atau Ah, tiba-tiba bener. atap rumah bocor, Nah, itu. harus keluar biaya-biaya yang tidak direncanakan. Kalau Bener. kayak begini nih misalnya ya Pak William, berarti kita harus revisi kembali perencanaan keuangannya atau kita juga harus memperhitungkan dana darurat. Yang mana yang lebih tepat? Tergantung memang ya. Kadang-kadang ada resiko yang sangat besar. Contohnya tadi kalau atap rumah bocor mungkin dengan dana darurat bisa. Tapi kalau resikonya besar banget, misalnya jadi kehilangan pekerjaan, itu kan Iya, iya. harus direvisi ulang. Tapi pentingnya dana darurat itu. Jadi ketika ada pengeluaran yang tiba-tiba pasti aja ada gitu. Namanya kita hidup kan sehari-hari banyak sekali resiko gitu. Nah, jadi itulah pentingnya ada dana darurat sehingga cash flow utamanya tidak terganggu gitu. Bayangin kalau kita nggak ada dana darurat, tiba-tiba harus benerin mobil atau motor, cash flow-nya habis, jadi minjem, bulan depannya income yang harusnya bisa dipakai jadi untuk bayar hutang, minjem lagi, jadi kan gali lubang tutup lubang. Nah, makanya itu pentingnya dana darurat. Dan tadi kalau dari Rais poinnya ketika ada gangguan dari teman-teman gitu ya, ada hype, itu juga benar. Ketika kita melakukan perencanaan keuangan yang matang dan kita sering lihat gitu ya. Nah, itu kita jadi sadar diri gitu ketika ada hype misalnya sepatu. Bener. Sepatu lagi ngetren gitu ya. Kita tahu, oh kalau kita beli nih nanti target kita nabung nih jadi nggak bisa. Nah, sehingga dia juga mengurangi disebutnya impuls kita gitu loh. Maksudnya yang tadinya kita kan ikut-ikut tren aja gitu. Nah, ketika kita ada perencanaan keuangan itu jadi lebih mikir lah gitu. Betul, memang yang namanya perencanaan keuangan tuh terkadang gangguannya atau godaannya eksternal ya, bukan dari diri sendiri. Iya benar, padahal kemauan mah ada gitu, cuman temen yang ngeganggu gitu. Betul, karena kan tiap orang sekali lagi cash flow-nya berbeda-beda gitu. Mungkin mereka dengan jajan sesuatu masih aman, tapi belum tentu bisa dilakukan oleh kita juga gitu. Mas Rais, ada yang mau ditanya nggak sama Pak William, mumpung kita langsung berhadapan dengan bisa dikatakan expertnya nih, ada yang mungkin masih mengganjal nggak? Masih pengen sih, saya pengen nanya sama Pak William gini Pak, jadi kan kita nih kan banyak nih seniman-seniman sekarang nih yang bukan seniman doang sih, mungkin semuanya merasa kena dampaknya karena pandemi, termasuk juga seniman. Nah, kita freelancer kan, begitu ya? Iya begitulah, freelancer kayak gitu, dan kita kan punya pendapatan kan jadi nggak menentu gitu, kita nggak menentu dan bingung gitu untuk gimana caranya mengelola uang dengan baik tapi dengan pendapatan yang nggak nentu gitu loh. Jadi kita nggak bisa nebak bulan ini kita dapat berapa, kita bisa nabung berapa untuk jaga-jaga kayak pengeluaran tak terduga, kita juga nggak tahu gitu. Itu gimana caranya mengelola uang itu dengan baik gitu. Menarik, karena memang perencanaan keuangan kan misal kalau kita sudah punya gaji tetap tuh udah tahu nominalnya setidaknya per bulan berapa yang bisa ditabung gitu ya. Nah, ini bagaimana nih Pak William kalau income-nya aja bisa dikatakan fluktuatif, berbeda-beda? Ya. Mungkin ketika income itu fluktuatif, harus porsi yang disiapkan untuk dana darurat atau porsi yang disiapkan untuk menjadi cadangan itu harus lebih besar. Karena kan kita belum tentu cash flow yang sama di bulan depan atau belum tentu cash flow sama di bulan berikutnya. Jadi ketika dapat income, mau nggak mau, porsi yang kita tabungkan atau investasikan atau siapkan untuk dana darurat harus lebih besar. Karena kemungkinan bahwa income-nya berkurang itu juga ada gitu. Walaupun memang yang terpenting adalah ya kita rencanakan gitu kan, jadi artinya kita pasti kan ada ekspektasinya, misalnya sebulan kira-kira walaupun naik turun ada perkiraan dapatnya. Nah, dan itu juga diproyeksikan ke depan gitu. Tapi kalau memang income-nya ini masih belum tipikal yang tidak stabil, jadi kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, itu wajib disisihkannya lebih banyak daripada mereka yang income-nya stabil gitu.
Oh, Hmm, justru malah menjadi hal yang lebih, krusial begitu iya ya, ya. bagi yang income-nya tidak stabil. Heeh. Mas Rai sudah menerapkan hal ini belum? Nah, belum sih makanya. Kita coba sama-sama ya. Iya benar Ini harus dicoba kayaknya berarti. curhatan hati dari para freelancer seperti kita-kita ini Bener. memang. Iya, pada bingung mungkin sekarang kan cara cara ngelolanya gimana, ternyata harus Betul. disisihkan lebih besar lagi. Betul. Nah, sama ini juga menjadi menarik saat misalnya nih ya Pak William, kondisi keuangan kita bisa dikatakan sudah cukup dari bulan ke bulan. Apa Mhm, yang mau kita beli atau kita butuhkan itu sudah tercukupi, bahkan ada sisaan, ada iya, lebihan. Kemudian perencanaan keuangan juga sudah berjalan dengan baik. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya, resiko jangka panjang tuh akan seperti apa. Belum lagi usia kita terus bertambah. mhm, Mungkin sekarang kita masih bisa bekerja setiap hari, benar, bahkan mencari income tambahan, tapi kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada musibah apa, iya. atau usia juga sudah tidak memungkinkan untuk kembali bekerja. Ada nggak sih Pak cara untuk memproteksi dana yang sudah kita kumpulkan supaya bisa terhindar dari resiko di masa depan yang juga besar begitu? Jadi ada beberapa ya. Mungkin yang pertama yang paling jelas gitu adalah resiko di mana kita kehilangan income gitu kan. Kehilangan Mhm. income ini bisa beberapa macam, tapi yang paling sering adalah seorang kepala keluarga dia misalnya yang cari nafkah, kepala Mhm, keluarga gitu kan, ketika dia meninggal keluarganya kan jadi tidak punya pemasukan. Nah, itu yang Betul. paling basic. Ya, itulah yang Mhm. kenapa disebutnya kita butuh asuransi jiwa. Nah, ada resiko lain di mana sakit. Kadang-kadang dia masih bisa kerja tapi tiba-tiba dia kena sakit yang cukup parah gitu. mhm, Bukan Mhm. hanya dia kehilangan pekerjaannya, tapi dia juga harus ada biaya pengobatan yang tinggi. Nah, itu ada yang Mhm. namanya disebut dengan asuransi kesehatan. Nah, itu oke, ketika kita bilang mengenai resiko-resiko yang berhubungan dengan jiwa gitu ya. Ya. Tapi ada risiko lain juga sebenarnya. Tadi misalnya adalah ketika market drop gitu atau inflasi Mhm. naik gitu. Makanya perlu adanya kita investasi itu di balance gitu. Jadi jangan kita invest semuanya di saham atau jangan kita invest semuanya di emas gitu. Jadi kita perlu diversifikasi supaya ketika terjadi perubahan market, harga emas tiba-tiba turun, kalau semuanya mhm, kita taruh emas ya habis gitu kan benar uangnya. Nah, benar. Iya. itu sih kira-kira Koncita. Oke, berarti nggak bisa ya kita hanya ibaratnya menerapkan satu sistem investasi aja gitu. Iya, Karena kan ini pengalaman pribadi orang tua saya itu tipe yang kalau nabung, misal kita kirim uang atau beliau juga dapat penghasilan, itu langsung dibelikan emas. oh Rata-rata langsung, orang zaman dulu gitu kan ya. iya bener, bener bener, Belinya emas, emas, emas. Ternyata baiknya dibagi secara merata ya Pak William, tidak hanya di satu sektor saja, tapi harus ada di beberapa sektor sekaligus supaya amit-amit terjadi apa-apa, ada penurunan market seperti yang tadi disampaikan, kita masih punya cadangan investasi yang nilainya tidak berkurang, malah bertambah oh begitu. Wah, iya, ini penting nih. Nanti saya akan kabari ke orang tua saya untuk diperbaiki. iya, ibu saya juga kayak gitu tuh Iya bener tuh, kan, ke emas rata-rata semua seperti bener sih, itu ya, ke bahkan emas semua, diajarkannya juga seperti itu ke anak-anaknya. heeh, Nah, kalau misalnya nih Pak William, sekarang kan kalau kita buka Instagram, seringkali kita melihat banyak orang-orang yang sudah memiliki kebebasan finansial, itu gaya hidupnya luar biasa sekali ya. bener, Lagi ngelamun, pengen beli mobil, langsung beli mobil. Atau misalnya lagi browsing-browsing gitu internet, tiba-tiba lihat ada rumah bagus, langsung langsung beli beli, rumah. ya Allah, Sebenarnya orang-orang yang sudah punya kebebasan finansial seperti ini, katakanlah sudah bisa mencukupi keluarganya, kebutuhan sehari-hari, apapun hobinya, itu masih butuh perencanaan keuangan nggak sih Pak? Tetap perlu. Karena Mhm. terkadang ketika kita ngomong orang-orang yang sangat berada, resiko yang mereka hadapi juga bisa lebih besar gitu. Karena Mhm. mungkin resikonya beda ya, resikonya beda di mana bukan cuma atap bocor atau mobil rusak mungkin. Resiko mereka iya adalah iya, banyak resiko lain, apakah dituntut gitu kan atau ada resiko besar ketika dia ada salah statement, dia merugikan Mhm. suatu perusahaan. Jadi maksudnya resiko mereka berbeda, tapi perencanaan keuangan itu saya bilang hukumnya wajib untuk semua orang gitu kan. Karena untuk mereka yang uangnya banyak mungkin akan lebih berat porsinya itu Mhm. di mana dia naruh asetnya gitu kan. Apakah oke, asetnya mau tadi apakah berapa persen di emas, beberapa persen di saham, beberapa persen di properti gitu. Mereka akan lebih banyak di sana gitu. Mungkin kalau untuk yang belum berkecukupan
porsi perencanaan keuangan akan lebih banyak di pengeluarannya. Misalnya, berapa pengeluaran untuk makan, beberapa pengeluaran untuk bayar cicilan, beberapa pengeluaran untuk bayar kos misalnya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi ketika kita makin berada, mungkin perencanaan keuangannya banyak di faktor aset gitu. Berarti bala duit jangan sampai salah nih, termakan melihat para sultan-sultan gaya hidupnya tinggi. Benar. Sebenarnya di balik itu mereka juga sudah punya perencanaan keuangan yang matang. Jadi untuk yang baru merintis jangan coba-coba deh konsumtifnya diikutin. Takutnya malah ikut-ikutan. Betul, Benar. karena ternyata di setiap langkah mereka juga sudah ada perhitungannya. Mungkin ternyata aset yang mereka kumpulkan dalam bentuk properti, jadi banyak beli rumah, beli bangunan, tanah dan lain sebagainya, atau mungkin asetnya seperti yang disampaikan tadi dalam bentuk perhiasan, entah itu emas, permata dan lain-lainnya. Jadi kembali lagi yang namanya perencanaan keuangan itu tergantung dari diri kita sendiri, kebutuhan apa yang benar-benar menjadi prioritas dan konsistensi begitu Itu paling ya. penting, konsisten. Nah, Pak William mungkin bisa ada kalimat penutup nih yang mau disampaikan kepada bala duit khususnya yang sekarang mulai terinspirasi untuk merencanakan keuangan secara lebih baik lagi agar bisa mencapai sebuah kebebasan finansial entah dalam waktu dekat atau jangka panjang nanti. Mungkin pertama-tama yang penting adalah paham bahwa itu bukan sesuatu yang sangat sulit gitu. Itu sesuatu yang bisa dimulai dari hal yang sangat simpel gitu. Pertama, kita catat pengeluaran, catat pemasukan, kita lihat apa aja pengeluaran. Jadi bisa simpel. Nah, karena simpel itu, jadi lakukanlah sesekarang mungkin. Kalau mereka yang belum pernah ngelakuin, semudah mungkin. Jadi jangan takut, oh nanti aja ketika pengeluaran saya udah banyak atau ketika saya punya keluarga baru saya lakukan. Jangan, justru lakukan sedini mungkin, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah kita nggak usah berpatokan bahwa oh kalau namanya perencanaan finansial itu harus ke mereka yang pakar gitu. Kita jadi cari yang mahal. Tidak wajib karena kita bisa lakukan itu sendiri, kita bisa konsult sama orang tua, konsult sama teman. Jadi nggak harus ke mereka yang profesional. Dan yang terakhir, ketika kita lakukan perencanaan keuangan, itu benefitnya bukan hanya keuangan kita jadi lebih stabil gitu kan. Jadi kita tahu oh pengeluaran berapa, jadi kita juga lebih ini. Tapi secara mental itu juga memberikan ketenangan, ya kan? Dan memprevent kita dari kebiasaan-kebiasaan spending yang tadi mendadak dan tidak penting. Karena kita tahu kita punya visi gitu kan. Oh, saya mau nabung 20% dari gaji setiap bulan. Ketika punya visi tersebut, tiba-tiba ada hype tentang mainan tertentu gitu kan. Jadi nggak jadi impuls jadi baik langsung beli gitu karena kita punya visi untuk saving. Jadi itu kira-kira pesannya. Baik, jadi akhirnya yang namanya perencanaan keuangan itu melatih kontrol diri kita juga ya. Benar. Karena kita sudah punya goal yang diinginkan, sudah menjalani juga pengorbanannya, kemudian kerja kerasnya, sayang kalau harus terhenti di tengah-tengah. Sementara yang baru akan memulai, jangan ditunda-tunda, yuk kita mulai sedini mungkin supaya kebebasan finansial itu bisa lebih cepat datang, lebih cepat kita rasakan, amin. Nah, kalau Mas Rai sendiri sebagai bintang tamu hari ini sudah mendapat banyak pengetahuan nih dari Pak William. Apa sih yang mungkin mau disampaikan atau disambungkan kepada para viewers kita, kepada bala duit mengenai pengelolaan keuangan dari kacamata seorang awam begitu? Oh, kalau tadi yang dibilang Pak William juga jadi tertarik nih saya untuk melakukannya. Dari hal yang kecil kayak apapun pengeluarannya, sedikit apapun tuh dicatat. Itu kayaknya juga mempengaruhi juga tuh. Jadi biar kita tahu bulan ini pengeluaran kita berapa, biar kekontrol juga kan. Karena biasanya kalau misalkan kita nih stand up comedian di handphone itu catatannya materi Pak gitu, bukan catatan keuangan gitu. Iya, kita mikirnya cuma lucu doang, nggak hemat gitu. Jadi mungkin mulai sekarang nih setelah dari acara ini saya bakal catat pengeluaran saya gitu. Biar bisa ngontrol juga pengeluarannya berapa dan juga
pendapatannya berapa gitu. Betul, kalau Komika kan katanya catatannya materi, kalau ibu rumah tangga catatannya belanjaan. Iya bener, belanjaan Tapi gitu. tetap gak dicatat nominalnya berapa, cuma yang ada di rumah apa, yang lupa apa. Mari kita belajar sama-sama kalau Bener gitu ya? Mas Rais ya. Iya. Dan harapannya juga semoga Bala Duit bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari tayangan kita ini, bisa mengimplementasikan juga ke kehidupan sehari-hari. Semoga perencanaan keuangan bisa berjalan mulus ya, dan bisa segera merasakan kebebasan finansial. Namun tidak terasa nih, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak William terlebih dahulu. Terima kasih ya Pak. Thank you. Terima kasih juga kepada Mas Rais yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga Pak William. Waktu kita sudah berakhir, padahal masih banyak yang pengen dibahas ya. Nggak apa-apa, Bala Duit juga kalau mau request topik atau request bintang tamu bisa banget. Langsung saja kirimkan request pertanyaan kalian ke Instagram serta Twitter kami di @duit_metrotv. Sekali lagi di @duit_metrotv. Jangan lupa juga video ini di like, di share atau disebarkan sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan kalau mau sama-sama belajar mengenai perencanaan keuangan dan informasi finansial lainnya, bisa langsung kunjungi website Manulife Indonesia. Akhir kata, saya Conchita Caroline pamit. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh